Когда водила протянул аукс, все мои волки делают ау. Metode grounding basah adalah merupakan metode tertua dan yang paling luas, yang paling banyak digunakan dalam proses pembuatan tablet. Hal tersebut disebabkan karena hampir semua bahan obat dapat dicetak dengan menggunakan metode ini dan memenuhi semua persyaratan tablet dengan baik. Nah, tujuan dari granulasi ini adalah untuk meningkatkan waktu aliran campuran dan juga kemampuan kemah dari bahan yang kita produksi tadi. Kalau kita lihat dari kita bandingkan dengan metode yang lain, maka metode pembuatan tablet menggunakan metode granulasi basah ini ada beberapa keuntungan. Yang pertama adalah terbentuknya granul, sehingga akan memperbaiki sifat alir dan kompresibilitas. Proses kompaksasi juga lebih mudah karena pecahnya granul akan membentuk permukaan baru yang lebih aktif. Metode granulasi basah ini juga sangat menguntungkan jika kita gunakan untuk obat-obat yang memiliki dosis yang tinggi, yang memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang jelek. Sehingga dengan menggunakan proses granulasi basah ini, maka hanya perlu sedikit bahan pengikat, sehingga bahan tersebut dapat dicetak atau dikemah dengan baik. Untuk bahan yang berdosis rendah pun, jika dengan penambahan pewarna, maka distribusi menjadi lebih baik dan menjamin keseragaman isi zat aktif jika kita gunakan metode pembuatan granulasi basah ini. Metode granulasi basah juga bisa mencegah segregasi komponen-komponen campuran yang sudah homogen. Dan yang paling utama adalah bahwa pembuatan tablet dengan metode granulasi basah ini akan memperbaiki distorsi obat yang memiliki sifat hidrofobik, sehingga bisa menghasilkan obat dengan bioavailabilitas yang lebih baik. Namun demikian, metode ini juga memiliki kelemahan bila kita bandingkan dengan metode yang lain, di mana proses metode pembuatan tablet dengan metode granulasi basah ini prosesnya lebih panjang dibandingkan dengan dua metode yang lainnya, sehingga secara ekonomis juga akan lebih mahal. Peralatan yang kita gunakan juga lebih banyak, sehingga secara otomatis lebih banyak pula personel yang terlibat dalam proses pembuatan obat, yang ini akan membutuhkan kos juga karena biaya operator juga membutuhkan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan dua metode yang lainnya. Dan yang paling utama adalah metode granulasi basah ini tidak bisa digunakan untuk obat-obat yang sensitif atau tidak tahan terhadap kelembapan dan juga pemanasan, karena proses granulasi basah akan melibatkan atau menggunakan bahan-bahan cairan pengikat yang bersifat lembab dan juga terjadi pemanasan, sehingga untuk bahan-bahan yang tidak tahan terhadap pemanasan dan juga tidak tahan terhadap lembab, maka metode ini menjadi kurang cocok. Kemudian untuk tablet berwarna dapat terjadi peristiwa migrasi dan ketidakhomogenan, sehingga tablet yang dibuat akan menjadi bintik-bintik yang tidak menarik dan sangat mengganggu estetika dari tablet tadi. Kemudian hal lain yang juga perlu kita perhatikan dalam proses pembuatan metode granulasi basah ini adalah adanya peristiwa inkompatibilitas antar komponen di dalam formulasi, yang ini akan diperbesar terutama untuk obat yang bersifat campuran seperti multivitamin, obat-obat dengan menggunakan multidosis dan sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita perhatikan pada saat kita membuat tablet dengan menggunakan metode granulasi basah. Secara pokok, proses-proses yang kita lakukan dalam pembuatan tablet dengan granulasi basah, yang pertama adalah proses pengayakan dan pencampuran serbuk. Kemudian pada campuran tadi kita tambahkan larutan bahan pengikat ke dalam campuran serbuk tadi untuk membentuk suatu massa dengan ukuran yang cukup basah atau plastis. Nah, kemudian campuran yang basah tersebut kemudian kita ayak dengan menggunakan ayakan granul yang sesuai, kita kenal dengan istilah pengayakan basah. Kemudian setelah itu kita lakukan proses pengeringan dengan menggunakan alat pengering, baik itu menggunakan FPD atau food bed dryer maupun menggunakan oven. Nah, setelah dikeringkan sampai dengan kekeringan tertentu, kemudian granul kering tadi kemudian kita ayak kembali. Nah, jadi di sini ada dua kali pengayakan, yaitu pengayakan basah dan juga pengayakan kering, yang masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Nanti kita akan bahas bagaimana tujuan dari pengayakan basah maupun pengayakan kering ini.
Kemudian setelah itu dilakukan penambahan bahan pelicin, bahan penghancur, ataupun bahan tambahan yang lainnya. Baru kemudian dilakukan proses pengempaan atau pentabletan. Nah, sehingga kita lihat bagaimana panjangnya proses dari pembuatan tablet dengan metode generasi basah ini. Ada 7 langkah, paling tidak 7 langkah yang harus kita lalui untuk bisa melaksanakan atau membuat tablet dengan menggunakan metode generasi basah ini. Nah, jadi proses pembuatan tablet dengan menggunakan metode generasi basah memerlukan persiapan-persiapan dan langkah-langkah yang cukup panjang. Pada prinsipnya, granul kita dibentuk dengan jalan mengikat serbuk dengan suatu pengikat. Teknik ini membutuhkan larutan, suspensi, atau bubur yang mengandung pengikat yang biasanya ditambahkan ke campuran serbuk. Selain itu, bahan pengikat tersebut juga dapat dimasukkan dalam bentuk kering ke dalam campuran atau cairan, dan cairan dapat ditambahkan sendiri secara terpisah. Jadi ada pula beberapa metode yang kita gunakan dalam proses pembuatan atau pembasahan larutan tadi. Bisa menggunakan pengikat yang dibuat dengan menggunakan bubur seperti itu, atau juga bisa jadi bahan pengikatnya dimasukkan ke dalam campuran, kemudian ditambahkan air atau bahan pengikat dan sebagainya. Nah, cara penambahan bahan pengikat tersebut sangat tergantung pada kelarutan dan komponen campuran. Karena massa yang terbentuk hanya berupa massa yang lembab, bukan massa yang basah seperti halnya dengan pasta, maka pelarut yang ditambahkan tidak boleh berlebihan, sehingga jumlahnya juga harus kita batasi. Nah, larutan tersebut harus bisa terdispersi dengan mudah ke dalam campuran serbuk. Cairan atau pelarut ini memegang peranan yang sangat penting, di mana ada jembatan cairan terbentuk antar partikel, dan kekuatan daya rentang dan ikatan ini akan semakin meningkat bila jumlah cairan yang kita tambahkan juga semakin meningkat. Gaya tegangan permukaan dan tekanan kapiler yang merupakan faktor penting pada awal pembentukan granul serta berpengaruh terhadap kekuatan dari granul yang terbentuk nantinya. Nah, inilah yang nantinya akan kita gunakan sebagai endpoint, ya, titik akhir dari proses granulasi. Karena proses granulasi ini kalau dilakukan secara berlebihan atau overmix, maka bukan granul yang baik yang kita dapatkan, tapi granul yang sangat keras, sehingga akhirnya nanti menjadi banyak finesnya atau banyak serbuk atau banyak bubuk yang dihasilkan dari proses granulasi ini. Setelah cairan pengikat ditambahkan, maka campuran dilanjutkan sampai dispersi merata tercapai, dan semua bahan pengikat dapat bekerja dengan sempurna. Nah, selama proses granulasi atau pembasahan ini, maka biasanya partikel-partikel atau gumpalan-gumpalan akan mendapatkan tekanan atau gaya konsolidasi dari aksi dari berbagai mesin dan juga tenaga antar partikel. Nah, inilah yang kita manfaatkan untuk menentukan endpoint dari suatu proses granulasi. Jadi lamanya biasanya secara termudah, ya, untuk menentukan titik akhir dari suatu dengan cara menggenggam. Mesin pengaduk granul atau mixer granulator dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu mesin granulator berkecepatan tinggi atau high shear granulator dan mesin granulator berkecepatan rendah atau low shear granulator. Masing-masing memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda, serta mekanisme kerja yang berbeda pula. Mesin high shear granulator terdiri dari 3 bagian, yaitu bowel sebagai tempat serbuk atau granul, pengaduk atau blade, mixer atau impeller, dan juga pemotong atau chopper. Impeller berfungsi untuk mengaduk serbuk dan campuran granul, sedangkan chopper berfungsi untuk memotong massa granul menjadi bentuk partikel granul. Bentuk bowl ini umumnya berbentuk mangkok dan silindrik atau konikel. Umumnya impeller juga dapat berputar dengan kecepatan 100-500 rpm. Sedangkan chopper dapat berputar mencapai kecepatan 1000-3000 rpm. Mesin granulator dengan tipe high shear granulator ini biasa digunakan untuk tablet-tablet yang dikehendaki cepat larut atau immediate release. Keuntungan mesin ini dibandingkan dengan mesin yang bertipe low shear granulator antara lain adalah waktu pekerjaan yang lebih cepat, penggunaan bahan pengikat yang lebih sedikit, granul yang dihasilkan juga lebih kompak, dan dapat digunakan untuk menggranul bahan yang bersifat hidrofobik. Granul yang dihasilkan memiliki ukuran partikel yang lebih seragam, serta waktu akhir granulasi yang bisa lebih diprediksi bila kita bandingkan dengan menggunakan low shear granulator. Mesin granulasi bertipe low shear granulator atau mesin granulator berkecepatan lambat dapat dibedakan menjadi 4 macam sesuai dengan jenis pengaduknya, yaitu yang pertama adalah ribbon blender. Umumnya digunakan untuk mengaduk
pengaduk kering atau dry mixer. Namun demikian, sedikit bahan pengikat dapat ditambahkan ke dalam mesin granulator jenis ini. Sehingga contoh dari misalnya pembuatan granulasi effervescent misalnya, atau effervescent bisa menggunakan tipe granulator tipe ini. Kenapa? Karena dibutuhkan konsistensi pemasukan dari pengikat yang lebih sedikit. Kemudian tipe yang kedua adalah planetary mixer, terdiri dari bowel dan agitator atau alat lengan pencampur. Lengan pencampur atau agitator ini yang bentuknya sangat besar, terbentuk menyerupai bulatan mangkok dan memungkinkan gerakan pengadukan serbuk dalam jumlah yang besar. Kemudian yang ketiga adalah Sigma blade granulator, merupakan kompresif granulator yang pada umumnya digunakan untuk membuat granul di mana larutan pengikat berbentuk pasta yang kental dan membutuhkan tenaga yang besar supaya bisa digranul. Kemudian yang keempat adalah orbital screw granulator yang umumnya juga digunakan untuk granulasi kering atau dry granulator. Namun demikian mesin ini bisa dilengkapi dengan nozzle yang panjang sepanjang agitator yang dapat berfungsi untuk menyemprotkan cairan pengikat ke dalam campuran serbuk yang diaduk dalam mesin filter tadi. Proses granulasi basah dan menyemprotkan larutan pengikat pada campuran serbuk atau yang kita lebih sering disebut dengan feedback dryer granulation. Ya. Nah, keuntungan dari metode ini adalah aglomerasi dan pengeringan di salah satu unit mesin saja, sehingga kita bisa di situ kita bisa lakukan proses granulasi sekaligus proses pengeringan, sehingga masa granul bisa cepat tercapai. Sedangkan kesulitan yang dihadapi adalah kecenderungan terjadinya pemisahan bila ada ketidaksesuaian dalam ukuran. Jadi kalau misalnya ukurannya atau berat jenisnya berbeda antar partikel tadi, maka penyampuran akan menjadi lebih sulit. Nah, partikel-partikel pada bahan granul pada permulaan juga cenderung untuk dapat melekat pada filter atau saringan dari mesin FPD tadi, sehingga bisa mengurangi luas permukaan efektif dari saringan. Ini adalah proses pengayakan basah. Ya, jadi proses yang berikutnya setelah proses granulasi adalah proses pengayakan basah. Proses granulasi basah mengubah massa lembab menjadi kasar, dan selanjutnya gumpalan-gumpalan granul tadi dilewatkan dalam penggiling atau oscillating granulator yang dilengkapi dengan pengayak berlubang-lubang. Nah, tujuan dari pengayakan basah ini adalah agar granul lebih terkonsolidasi, kemudian meningkatkan banyaknya tempat kontak partikel dan meningkatkan luas permukaan untuk memudahkan proses pengeringan. Tidak perlu harus menggunakan ayakan yang terlalu rapat, cukup ayakan yang agak longgar, misalnya dalam proses pengeringan. Nah, sedangkan proses pengeringan sendiri diperlukan oleh seluruh cara granulasi basah untuk menghilangkan pelarut yang dipakai pada pembentukan gumpalan-gumpalan dan mengurangi kelembapan sampai pada tingkat yang optimum. Pada proses pengeringan yang memegang peranan sangat penting adalah ikatan antar partikel akibat penggambugan atau rekristalisasi gaya van der Waals. Nah, dimana kalau kita lihat proses granulasi ini, proses pengeringan ini bisa menggunakan mesin yang kita sebut dengan feedback dryer atau FPD, ataupun menggunakan mesin yang lebih sederhana, misalnya oven dan sebagainya. Tapi tentunya kalau menggunakan oven waktunya akan sangat panjang, bisa sampai 12 jam, 16 jam baru kering. Sedangkan yang efektif 1-2 jam menggunakan alat yang kita sebut dengan feedback dryer ini. Proses selanjutnya adalah proses pengayakan kering. Nah, tujuan daripada pengayakan
bagus, tentunya diperlukan granul atau serbuk yang bagus pula. Nah, untuk menilai apakah granul yang dihasilkan atau yang kita hasilkan dari berbagai macam metode pembuatan tadi, apakah sudah bagus apa belum, maka perlu ada beberapa parameter yang kita bisa gunakan untuk sebagai parameter pengujian granul yang kita sebut dengan kontrol kualitas granul. Adanya berbagai variabel formulasi dan proses dapat mempengaruhi langkah-langkah dalam proses pembuatan granul tadi. Semua variabel tersebut dapat mempengaruhi karakter dari granul yang kita hasilkan. Oleh karenanya perlu dilakukan metode evaluasi untuk mengukur karakter-karakter dari granul yang tadi supaya dalam upaya untuk memantau kesesuaian granul yang kita pakai dalam membuat sediaan tablet ini. Hal-hal yang perlu dievaluasi untuk menentukan karakter granul antara lain yaitu ukuran dan bentuk partikel, kemudian luas permukaan, kerapatan atau density, kekuatan atau keregasan, sifat mengalir atau waktu alir, dan juga sudut diam atau sudut bearing. Yang pertama kita lakukan adalah bentuk, ukuran dan bentuk partikel. Ukuran partikel granul merupakan salah satu parameter kritis dari granul karena dapat mempengaruhi berat rata-rata granul, berat rata-rata dari tablet, variasi berat tablet, waktu hancur, kerenyahan atau variability, kemudian daya alir dan sebagainya. Juga termasuk kinetika, kecepatan pengeringan pada proses granulasi basah. Nah, sifat-sifat ini sangat dipengaruhi oleh bahan yang kita gunakan serta konsentrasinya, juga peralatan yang dipakai serta kondisi pada saat proses granulasi dilakukan. Bentuk dan ukuran granul ini dapat kita ukur menggunakan alat yang kita sebut dengan mesh analyzer, yaitu sebuah alat yang dilengkapi dengan ayakan bertingkat dari mulai yang paling besar hingga paling kecil atau paling rapat. Kemudian dari hasil pengayakan tadi kemudian kita timbang dan kita hitung persentase dari masing-masing ukuran partikel tersebut. Suatu granul dikatakan memiliki ukuran partikel yang baik jika ukuran partikel tersebut terdistribusi dengan sempurna atau membentuk suatu kurva distribusi normal dengan jumlah fine satu bubuk yang halus serta partikel yang kasar tidak lebih dari 20% dari total granul yang kita uji. Pengujian yang berikutnya adalah kerapatan atau density. Kerapatan granul dapat mempengaruhi kompresibilitas, porositas tablet, kelarutan, dan juga sifat-sifat yang lainnya. Granul yang keras dan padat memerlukan kompresi yang lebih besar untuk menghasilkan kohesi ikatan yang kompak dari partikel-partikel tersebut. Beban kompresi yang tinggi sebaliknya mempunyai potensi untuk meningkatkan disintegrasi atau waktu hancur dari tablet dan waktu kelarutan daripada obat tadi. Kerapatan granul dari atau bulk adalah ukuran yang kita gunakan untuk menyatakan sekumpulan partikel dalam volume tertentu. Nah, persamaan dalam menentukan kerapatan bulk tersebut adalah di mana massa partikel dibagi dengan volume granul. Ini digunakan beberapa cara untuk pengukuran. Salah satu yang paling umum digunakan adalah kita masukkan sejumlah granul ke dalam gelas ukur dengan bantuan sebuah corong, kemudian kita catat volume awal, kemudian gelas ukur kita ketuk-ketuk sampai tidak terjadi penurunan volume, dan selanjutnya volume ini kita gunakan untuk menghitung dari kerapatan bulk. Nah, dari hasil perhitungan kerapatan bulk ini sebelum dan sesudah diketuk tadi, maka kita menghitung berapa persen kompresibilitasnya atau yang berikutnya adalah sifat alir atau waktu alir. Sifat alir suatu bahan dihasilkan dari banyak gaya. Partikel-partikel padat akan saling tarik-menarik dan gaya yang bekerja di antara partikel tadi bila berhubungan, terutama gaya permukaan. Terdapat beberapa yang dapat bekerja partikel ini, yaitu antara seperti yang pertama adalah gaya gesekan atau friksi, kemudian gaya tegangan permukaan, yang berikutnya adalah gaya mechanical yang disebabkan oleh karena saling menguncinya partikel yang terbentuk yang tidak teratur, kemudian gaya elektrostatik dan juga gaya kohesi atau gaya van der Waals. Nah, semua gaya tadi dapat mempengaruhi sifat alir dari zat padat. Sifat-sifat granul seperti ukuran partikel, distribusi ukuran partikel, bentuk permukaan, luas permukaan yang juga dapat mempengaruhi dari sifat alir tadi. Terdapat beberapa metode uji yang dilakukan untuk menentukan sifat atau waktu alir ini. Yang umum dilakukan adalah pengukuran sudut diam atau sudut baring dan pengukuran kecepatan pengaliran dalam menggunakan corong. Sudut diam adalah atau sudut bearing adalah merupakan suatu cara yang kita gunakan untuk mengukur
berapa ketinggian dari suatu bahan yang kita tuang di dalam suatu bidang datar. Nah, jadi metode kerucut tegak kerucut yang kita gunakan menggunakan corong, di cara ukurnya pada suhu tertentu, ada ketinggian tertentu, kemudian kita buat di atas kertas grafik, diletakkan bidang horizontal, kemudian granul kita tuang perlahan-lahan sampai ke ujung dari corong, dan jari-jari dari tumpuk tadi ganda disebut dengan rotary atau berputar, karena berputarnya bagian kepala dari mesin tablet yang memegang pans atas, dice, dan pans bawah pada tempatnya. Mesin yang kita sebut dengan istilah turret, yaitu meja berputar. Nah, di situ adalah tempat untuk berputarnya, baik itu pans, die maupun dari pans bawah pada tempatnya. Nah, proses pentabletan sendiri mungkin secara sederhana dapat kita gambarkan pada seperti berikut ya, di mana granul yang berada di hopper masuk ke dalam keran pengisi yang memiliki beberapa kompartemen yang saling berhubungan. Nah, kompartemen-kompartemen ini kemudian menyebarkan granul secara luas untuk menyediakan waktu bagi dice untuk diisi dengan granul. Kemudian turunnya cam yang bagian bawah menuntun pans bawah ke dasar perjalanan yang vertikal. Nah, ini memungkinkan dice untuk diisi secara berlebihan, ya, diisi granul secara berlebihan. Kemudian pans tersebut kemudian kembali melalui cam pengontrol berat yang untuk mengurangi isi dice sampai jumlah yang diinginkan, dan ada pisau pembersih situ di ujung untuk memindahkan kelebihan granul dan membawanya kembali mengelilingi turret ya, mengelilingi turret turret ke bagian muka dari fitsunya. Jadi setelah pisau pembersih kemudian granulnya disapu, kemudian mengelilingi turret, kemudian masuk lagi ke dalam dice lagi. Nah, selanjutnya pans bawah bergerak dari atas, di atas roda pengempa bawah. Bersamaan dengan itu pans atas lewat dari bawah roda pengempa atas, pans atas bergerak pada jalur tertentu di dalam die, sedangkan pans bawah naik untuk menekan dan memadatkan granul yang ada di dalam die. Untuk mengatur gerakan di atas, nah dari pans bawah, ketinggian roda pengempa yang bagian bawah ini bisa diubah-ubah ya, bisa diatur jumlahnya, berapa diatur volumenya, diatur beratnya dan sebagainya. Nah, setelah pengempaan pans atas ditarik keluar mengikuti naiknya jalur cam dari pans atas, kemudian pans bawah mengikuti naiknya cam dan membawa tablet yang sudah dicetak tadi sedikit di atas permukaan die. Nah, kemudian tablet akan menabrak atau melanggar pisau pembersih yang dipasang pada bagian muka dan rangka pengisi dari tablet, kemudian meluncur jatuh ke dalam wadah penampungan. Pada saat yang sama, pans bawah kembali masuk ke jalur cam yang menurun dan kemudian diisi lagi oleh granul dan seterusnya sampai kemudian proses pencetakan ini selesai.